Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna Islam. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ya, ada beberapa hal yang mendasar dalam Islam ini. Sebagai Muslim, kita harus mengenal tiga pilar pokok ya. Jadi mengenal Allah, ya, ma'rifatullah, mengenal Rasul, ma'rifatul Rasul, dan yang ketiga ma'rifatul Islam. Nah, jadi ini pertama, ini tiga pilar dasar: mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Rasul. Yang ketiga, mengenal Islam. Ini tiga pilar dasar Muslim. Mengenal Allah, kemarin kita sudah membahas tentang makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah ya. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana kita mengenal Allah. Kemudian mengenal Rasul juga sudah pernah kita sampaikan di awal ya. Meskipun nanti masing-masing ini pembahasannya belum selesai ya, banyak. Lalu yang sekarang yang akan kita bahas sekarang adalah ma'rifatul Islam, mengenal Islam, diawali dari makna Islam ya. Jadi memang kajian kalau likot seperti ini tidak seperti materi-materi kalau ceramah biasa ya. Kalau ceramah biasa kan kita nggak bisa urutan, itu orang dengar juga sambil lalu ya, jadi akan susah ya. Maka di kajian ini kita bikin kurikulum ya. Jadi begini ya, kalian saya tanya, belajar matematika ya kan? Matematika itu dari SD, SMP, SMA, menurut kalian kurikulumnya bagus nggak? Terstruktur nggak? Bagus ya? Nggak mungkin kalian SD diajari turunan ya, diajari integral. Ini SMA, siapa yang SMA ini? Tahu kan integral, diferensial ya kan? Diajari nggak di SD, SMP? Belum ya, karena belum saatnya, ada tahapannya ya. Terus saya tanya, belajar penjumlahan sama pembagian dulu mana? Penjumlahan ya. Jadi kita saja belajar matematika itu dari bahkan mungkin TK, SD, SMP, SMA itu terstruktur. Nah, kita belajar Islam juga perlu ada kurikulum yang bagus. Nah, seringnya pengajaran Islam itu tidak terkurikulum dengan baik ya. Jadi ya karena memang misalnya kajian pada maghrib, kajian ini kan susah kita bikin kurikulum yang tersusun rapi. Nah, saya merencanakan untuk kajian remaja ini materinya itu tersusun rapi ya, karena saya punya kurikulumnya ya. Kurikulum materi tarbiyah, materi pendidikan Islam ya, yang syamil ya, yang menyeluruh gitu, yang menyeluruh ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa lebih memahami Islam ya. Nah, ini saya senang kalau gini, ada yang nulis gitu ya. Ini kayak tenanan loh, wong ora kaya ya, memang tenanan ya. Nah, itu. Jadi ternyata kita butuh waktu sekian bulan untuk mengamalkan alladzi 'allama bil qalam. Tak ngenteni di KI karo ya. Ya lumayan itu ya, alhamdulillah kita syukuri, itu rezeki minallah ya. Baik, ini jadi satu persatu kita akan membahas. Saya sampaikan kita akan usahakan ya kurikulum pengajarannya itu sistematis ya, bertahap, dan harapannya kita bisa mengenal Islam lebih luas lagi ya. Nah, untuk materi makna Islam ya, makna itu kan ya arti Islam atau definisi Islam.
Nah, ini penting kita mengetahui ya, karena ternyata tidak sedikit orang yang punya pandangan yang salah, tahu ya, penilaian yang salah terhadap Islam, ya, salah paham terhadap Islam, ya. Salah paham itu begini misalnya, orang kalau tidak kenal, ya, tidak kenal Mas Agung ini ya, secara baik, mungkin salah paham. Agung itu pengangguran, bakal dia kerja, ya kan? Agung ini ternyata cuma lulusan SMP, loh kuliah kok, nah gitu ya. Jadi ternyata salah paham itu karena ya mungkin dia nggak mengenal dekat, nggak mempelajari, sehingga salah paham. Apakah salah paham terhadap Islam itu ada? Banyak sekali ya, banyak sekali. Contoh ini, contoh. Orang-orang di Eropa yang awal itu diajari kebencian terhadap Islam, ya, mereka itu nggak berpikir bahwa Islam itu bisa bersih, bisa bersih. Kalau nanti kalian berkesempatan misalnya nggak usah jauh-jauh ke Singapura, ya, atau ke Jepang, jangan diamini. Kalau ke Saudi diamini nggak apa-apa, ke Mekah ya, alhamdulillah aja lah ya. Maka kita akan melihat sebuah tempat, sebuah negara yang sangat bersih, terkenal sekali. Budaya masyarakatnya itu nggak ada buang sampah di jalan, sungainya jernih semua, nggak ada yang buang ludah di sembarang tempat sambil jalan, wah gitu ya. Kalau kita kan nggak nyepeda, wah jalan, itu di negara itu nggak ada. Karena negaranya sangat-sangat bersih, ya. Meskipun mereka mungkin jarang mandi. Oh iya, mandi itu hanya ada di budaya Islam. Saya ngobrol sama, saya benar ada kenalan sama orang Eropa itu, mereka heran, kita mandi kok sehari 2 kali, itu heran. Kenapa kamu mandi sehari 2 kali gitu ya? Loh, kamu mandi berapa kali? Ya, saya mandi 2 minggu sekali kok. Sekali. Ya istilah dingin ya, jadi nggak berkeringat. Nah, tapi kan mandi itu bukan lambang bersih, ya enggak? Ada orang yang mandi sehari 2 kali, ya, tapi rumahnya berantakan, rumahnya kotor misalnya. Nah itu kan, nah itu padahal dalam Islam itu ada ajaran an-nadzafatu minal iman. Nadif, an-nadzafatu, nadif itu bersih. Bersih adalah sebagian dari iman. Nah, jadi ada yang salah. Siapa yang salah paham? Orang di luar sana dan kita juga. Umatnya ini juga salah paham. Nah, begitu. Alhamdulillah kita punya masjid bersih ini ya. Sekali lagi saya sangat suka dengan anak-anak yang menata sandal itu. Jadi kalau kita misalnya ke masjid mau jamaah itu agak terlambat gitu ya. Kita akan melihat pemandangan sandal yang berantakan, ya kan? Itu hati nurani kita pasti nggak setuju, ya. Meskipun kita itu noto ya malas gitu ya, tapi pasti nggak suka itu, karena itu nilai-nilai umum, ya, rapi itu lebih baik gitu. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak itu sudah dibiasakan nata sandal, ya, itu bersyukur. Orang naik dulu lagi mesti heran, wah kok iso rapi ya, nah kok iso rapi, berarti memang rapi ki longko gitu, jarang gitu ya, kok iso rapi ya. Nah ini itu hal yang kecil-kecil kayak gitu tuh ya, yang nampaknya kecil itu lebih bermakna daripada ceramah 10 menit, 15 menit, 1 jam. Karena orang lihat bukti langsung, ternyata Islam itu bisa rapi. Ya sekali lagi, hal yang kelihatan kecil itu seringkali lebih bermakna daripada ceramah yang mungkin setengah jam lama bicara tentang keunggulan Islam, tapi sini ceramah, sana berantakan kan gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami agar ya salah paham terhadap Islam itu tidak terjadi. Nah, mana Islam yang pertama? Islamu
wajhi. Yang kedua istislam. Dua dulu aja ya, nanti ada 5. Ada yang belum bisa nulis Arab? Udah bisa semua ya? Apa? Nulis Arab yang gimana, Pak? Hah? Nulis biasa. Nulis Arab? Belum bisa? Nyontek. Hah? Nyontek. Lah ya bisa kan, nyontek bisa. Bisa. Yang belum bisa imla mungkin ya. Apa? Istislam. Istislam. Ya. Ini enggak ada. Apa? Oh, kasrohnya. Arti Islam yang pertama adalah Islamul wajhi ya. Coba dibuka surat 4 ayat 125. Surat 4. Ini kok nulis Arabnya gini, nulis Arabnya 4 125. Arab itu nulisan Arab nulisnya dari kiri ya. Enggak, nulisnya dari kanan, tapi ketika nyebut angkanya dari kiri. Nah, ini 125. 125 nulisnya bukan begini. 125, bukan gini, salah. Ini 521. Coba dibaca salah satu monggo. Ya. 4 ayat 125. Surat An-Nisa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ya. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik dinan agamanya miman aslama ya, daripada orang-orang yang aslama wajhahu. Di situ diartikan apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Tapi kalau mana teksnya aslama wajhahu itu menundukkan wajahnya. Ya. Menundukkan wajahnya kepada Allah. Aslama menundukkan wajhah lillah, menundukkan wajahnya kepada Allah. Jadi ini ada sedikit makna yang berbeda ya. Jadi kalau aslama wajah itu menundukkan, tidak sekedar menyerahkan diri, tapi apa ya, memberikan penghormatan, respect. Nah, arti kata Islamul wajah itu adalah menyerah, menundukkan wajah. Orang gimana sih menundukkan wajah itu kan berarti hormat, respect ya. Jadi kalau mungkin pasnya artinya begitu, kalau menyerahkan diri itu kan ya kadang-kadang ada yang kepaksa ya, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau
aslamul wajah itu menundukkan wajahnya itu berarti respect, menghormati, tunduk, mengikuti. Nah, jadi Islam, kata-kata Islam ini makna pertama adalah islamul wajah. Jadi tunduk patuh, ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini di dalam surat An-Nisa ini ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas aslamul wajahu, ya, lillah, menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah. Jadi Islam, dengan berislam berarti kita ini menundukkan wajah kita, mematuhi, ya, mematuhi apa yang Allah berikan kepada kita. Peraturan-peraturan Allah yang berikan kepada kita itu kita patuhi sepenuhnya. Islam itu artinya begitu, ya. Makanya tidak boleh dalam Islam itu kemudian mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Saya tanya, PR untuk kalian, ya, PR untuk kalian. Tidak harus dijawab hari ini, dijawab pekan depan. Kita kan dikatakan harus tunduk ini, tunduk kepada semua peraturan Allah, ya kan? Lalu demokrasi itu, kalau kita mengikuti demokrasi, ya, itu melanggar apa tidak? Tidak jawab sekarang ya, pekan depan. Jadi biar kita tahu nanti mengikuti sesuatu itu dengan ilmu, ya, bukan dengan tidak ilmu. Mesti kalian jawabnya semuanya, oh boleh Pak, lah bolehnya kenapa? Gitu kan? Masa ora oleh aku kok melu partai politik, ya kan? Itu nanti bahan diskusi pekan depan. Jadi semua peraturan yang ada, yang ada, ya, yang kita ikuti, ya, tidak boleh yang bertentangan dengan peraturan Allah. Karena dengan berislam kita telah tunduk kepada semua yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sesungguhnya mengikuti peraturan Allah itu berarti kembali kepada fitrah manusia. Karena apa? Peraturan Allah lah yang paling pas untuk manusia. Karena Allah yang paling mengetahui tentang manusia, yang paling mengetahui Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan, ya, Allah yang menciptakan. Pabrikan manusia itu adalah Allah SWT. Ya. Kalau kalian beli sepeda motor Vario Honda misalnya, yang paling tahu ya Ahas, karena dia pabrikan, karena bengkel yang ditunjuk oleh pabrikan Honda. Yang lebih tahu apa? Ya Hondanya, pabrik Hondanya, kan dia yang paling tahu. Motore Vario di dekek neng bengkel apa? Yamaha. Ya mungkin isonan. Ya. Spare partnya ganti Yamaha gitu. Apa iso? Kan itu. Enggak bisa. Yang paling mengetahui manusia ya Allah SWT. Makanya ikuti peraturan Allah gitu. Loh, berat Pak mengikuti Islam itu. Ya karena kita berat itu karena kita digoda oleh setan. Nah. Kenapa berat? Karena kita digoda oleh. Kalau kita nggak digoda oleh setan sebenarnya gampang. Ya. Tapi memang Allah juga berikan iblis yang menggoda manusia agar ya manusia itu harus berjuang kan gitu ya, harus berjuang. Nek iblis dulu nggak dikasih izin Allah menggoda manusia oleh penakmen gitu ya, kabel menuju surga ya kan, nggak ada yang menggoda. Kenapa Adam dan Hawa sampai jatuh ke bumi ya kalau bicara takdir ya pasti takdir ya Allah ya, selesai gitu ya. Tapi kenapa? Karena digoda oleh iblis gitu ya. Jadi kita itu anak turunan Adam ya. Yang Nabi Adam sendiri pernah digoda iblis dan berbuat kesalahan. Yang ini harus kita ambil pelajaran. Kita nih juga memungkinkan berbuat kesalahan karena selalu digoda oleh iblis. Iblis dari minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Jadi ada manusia yang berwatak iblis, ada yang nggak suka dengan Islam, yang menggoda kita untuk sesat, itu manusia berwatak iblis ya, karena dalam Quran dikatakan minal jinnati wan nas, dari jenis jin itu yang membisik-bisikan ya,
yang bikin kita terasa males, terasa sholat subuh itu berat, mau ambil air wudhu itu dingin, itu iblis yang menggoda. Orang sopo-sopo, orang ketok, gitu ya. Rumah kita itu penuh makhluk halus, itu banyak. Yang paling banyak setan itu di mana? Oh, di kamar mandi, ya. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Yang paling banyak di masjid. Yang paling sedikit di mana? Yang paling sedikit? Yang paling sedikit di tempat perjudian, prostitusi. Itu setan gak usah kerja, biar aja itu udah wis mlaku dhewe. Ora usah nyambut gawe. Awake dhewe nyawang-nyawang wae wong kuwi ya, berbuat maksiat gitu ya. Kalau yang paling banyak di masjid, pasti paling banyak setannya di sini. Meskipun mereka berjuang lawan adzan, wah panas, lawan orang ngaji panas, tapi mereka terus pasukan kirim untuk goda itu. Salatnya ben guyon, salatnya ngerasani imame suwe men. randang rukuk gitu ya. Itu godaan banyak. Di bumi ini yang paling banyak di mana? Ya di Mekah yang paling banyak. Di itu banyak orang soleh, banyak setannya. Jadi kalau kalian biar nggak ketemu setan ya di diskotik, klub malam ya. Itu setannya setan manusia, jadinya setan dari jenis-jenis nganggur nih ngono. Lanjut gawe. Nah, jadi memang kita selalu digoda itu untuk melanggar peraturan Allah SWT. Padahal kalau kita mau baik ya, mesti mengikuti peraturan Allah. Tidak ada peraturan Allah itu yang merugikan manusia, itu enggak ada. Nah, ini kan yang jadi perdebatan tentang protokol kesehatan segala macam itu. Tapi peraturan Allah itu tidak ada yang merugikan, ya, nggak ada yang merugikan. Ya. Ajaran Islam apa yang merugikan manusia? Nggak ada. Nah, karena salah persepsi tadi, ya, karena salah persepsi, salah paham tadi yang membuat orang menganggap bahwa Islam itu merugikan manusia.